Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Faiz Arif Jamil MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Belanja Daerah. Kemudian yang saya sayangi yakni teman sekalian. Puji syukur atas kehadirat lillahi robbi, atas kodrat dan iradratnya, sehingga kita dapat berjumpa secara virtual pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa senantiasa selawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum saya buka presentasi pada pagi ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yakni kelompok 6 yang akan membahas tentang klasifikasi belanja daerah. Anggota kelompok saya terdiri dari 4 orang. Yang pertama yakni Saudari Arum Dwi Muamanah, yang kedua yakni Diki Aryasta, yang ketiga yakni Dimas Kurniawan, dan yang terakhir yakni saya sendiri Evi Widiawati. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Evi Widiawati, NPM 1951010337, di mana di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 yang akan membimbing adanya presentasi yang akan membahas tentang klasifikasi belanja daerah. Baik, ada pun 3 pokok poin utama dalam pembahasan mengenai klasifikasi belanja daerah. Yang pertama yakni paradigma New Public Management atau yang disingkat NPM. Kemudian yang kedua yakni klasifikasi belanja daerah, dan yang terakhir yakni mengenai faktor klasifikasi belanja daerah. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai gambaran umum mengenai paradigma New Public Management atau NPM. Neo Management Public atau yang disingkat dengan NMP atau Administrasi Negara Baru atau yang disingkat dengan ANB sesungguhnya merupakan upaya pencarian dari para ahli administrasi negara terhadap pemecahan permasalahan yang dihadapi pemerintah di berbagai negara maju maupun yang sedang berkembang sebagai dampak dari berbagai krisis yang melanda negara-negara yang bersangkutan. Kemudian, para ahli tersebut umumnya tidak puas dengan kerangka pendekatan dan instrumen-instrumen ilmiah administrasi negara yang konvensional atau ortodoks yang ternyata tidak efektif lagi dihadapkan kepada berbagai permasalahan dan tantangan-tantangan eksternal yang dihadapi pemerintah untuk melayani masyarakat dengan baik. Kemudian, tantangan inilah yang kemudian hendak dijawab dengan kerangka paradigma baru administrasi negara yang disebut dengan Neo Management Public atau yang biasa disebut dengan administrasi negara baru yang disingkat dengan NMP atau ANB. Di sini saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu klasifikasi belanja daerah. Klasifikasi belanja daerah terdiri atas A. Belanja operasi. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Terdapat 6 jenis belanja operasi antara lain 1. Belanja pegawai, 2. Belanja barang dan jasa, 3. Belanja bunga, 4. Belanja subsidi, 5. Belanja hibah, dan 6. Belanja bantuan sosial. B. Belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. C. Belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. D. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Terdapat 2 jenis belanja transfer, yaitu yang pertama belanja bagi hasil dan yang kedua belanja bantuan keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi belanja daerah berdasarkan pasal 49 sampai dengan pasal 54 dengan nomor
12 tahun 2019 sebagai berikut. Yang A. Belanja daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. B. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. D. Urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. E. Belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. F. Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintah wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. G. Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. H. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain, besar alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur. Kemudian, klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, rincian objek, seperinci objek belanja daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD. Kedua, ketentuan terkait belanja operasi berdasarkan Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 2019. Belanja operasi dirinci atas jenis: A. Belanja pegawai, B. Belanja barang dan jasa, C. Belanja bunga, D. Belanja subsidi, E. Belanja hibah, dan F. Belanja bantuan sosial. Selanjutnya yaitu mengacu pada pasal 57 sampai dengan pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 keterkaitan belanja operasi diatur sebagai berikut. Yang pertama, belanja pegawai, yang mana belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kompensasi diberikan kepada kepala daerah atau wakil kepala daerah, pimpinan atau anggota DPRD dan pegawai ASN. Selanjutnya yaitu ada belanja barang dan jasa, yang mana belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang atau jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak lain. Selanjutnya yaitu ada pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah yang diuraikan dalam subkegiatan pemerintah daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Selanjutnya yaitu yang C, belanja bunga, yang mana belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi, yang mana pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang atas dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Yang kedua, belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang yang dianggarkan pembayaran dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya yaitu yang D, belanja subsidi, yang mana belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara atau BUMD dan badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Yang kedua yaitu ada badan usaha milik negara atau BUMD. BUMN atau badan usaha milik swasta merupakan badan usaha yang menghasilkan suatu produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk
penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum atau public service obligation. Yang ketiga yaitu badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang ketentuannya peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu ada belanja hibah berupa uang, yang mana barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib dan belanja urusan pemerintah pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian pemaparan materi dari kami, yakni mengenai klasifikasi belanja daerah. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.